Oleh karenanya mari kita belajar pada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu warḍah, seorang cicit daripada Nabi SAW yang pertama, yang belum lahir sudah diberitahukan tentang kemuliaannya, di mana Nabi SAW pernah suatu waktu bersama sahabat Abi Hurairah ataupun yang lainnya. Sayyidina Husain masih kecil, umur 2 tahun kira-kira pada saat itu, di pangkuannya Nabi. Lalu Nabi SAW berkata begini, "Ya Abu Hurairah, anakku ini, Hasan Husain ini, dia akan punya anak namanya Ali. Ali itu adalah seseorang yang paling baik ibadahnya. Dan nanti Ali akan punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu adalah yang paling banyak ilmunya di muka bumi." Subhanallah, seperti disampaikan Nabi SAW, dari mulai A sampai Z, semua hadis disampaikan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, semuanya terbukti nyata, termasuk yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, subhanallah, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu salah satu daripada putranya Sayyidina Husain yang berjumlah belasan orang, tapi semuanya terbunuh ketika di dalam peperangan Karbala kecuali satu yang selamat. Siapa dia? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa? Apakah dia karena paling kecil? Tidak, dia justru termasuk yang paling besar pada waktu itu. Umurnya 16 tahun pada waktu ayahnya dipenggal kepalanya. Pada waktu itu beliau seorang laki-laki yang kuat, tapi subhanallah pada saat itu karena disebutkan oleh lisan mulia Nabi Muhammad SAW, maka beliau termasuk yang selamat. Kenapa? Belum menjadi yang terbaik dalam ibadah di muka bumi ini. Subhanallah, pada waktu terjadi peperangan Karbala itu, beliau itu dalam keadaan sedang mengidap sebuah penyakit seperti penyakit malaria kalau seperti sekarang ini, di mana setiap kali beliau itu bangkit untuk membantu ayahnya ketika mendengar suara dentingan pedang dan sebagainya, maka beliau bangkit ambil pedangnya, dia memaksakan ingin membantu ayahnya, tapi dia pingsan saat itu juga, dan begitu seterusnya, sampai kemudian dialah yang termasuk yang satu-satunya penyelamat daripada keturunan Sayyid Husain. Kalau tidak, maka tidak ada lagi habaib di Indonesia. Semua Wali Songo dan keturunannya, para habaib yang ada sekarang di Indonesia, semua itu keturunan Sayyidina Husain bin Ali Zainal Abidin. Husain yang dikatakan Nabi SAW, Husain mirip denganku dari mulai pusar ke bawah, dan Hasan mirip denganku dari pusar ke atas. Sehingga maksudnya yang namanya sulbi itu kan di bawah pusar, sehingga lebih banyak yang namanya keturunan-keturunan yang banyak, yang wali-wali, yang alim-alim itu dari keturunan Sayyidina Husain. Dan termasuk diantaranya adalah Al-Imam Mahdi yang akan datang nanti di akhir zaman, itu termasuk keturunan Sayyidina Husain. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan beliau juga termasuk keturunan Sayyidina Hasan. Ala kulli hal di sini, coba lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin yang dipuji oleh Nabi SAW, sesuai dengan perkataannya atau tidak, sesuai dengan hadisnya atau tidak. Ternyata sesuai. Di mana Sayyidina Ali Zainal Abidin ini, beliau itu ada seseorang yang baktinya luar biasa kepada ibunya. Tidak pernah dia itu melihat melotot begitu kepada ibunya, tidak pernah. Selalu depan ibunya dalam keadaan menundukkan kepalanya. Dan kalau herannya, kalau beliau itu diberikan sajian makanan yang pada waktu itu tidak ada lagi anaknya, itu ada satu, maka beliau tidak mau makan kecuali yang ada di atas piringnya yang disediakan oleh ibunya. Padahal di depannya itu lauk pauk itu banyak. Sehingga dikatakan oleh ibunya, Husain, Ali, aku ini memasak untukmu, kenapa kau tidak mengambilnya? Apa kau tidak berselera? Katakan pada ibu, sehingga ibu akan memasakkan untukmu masakan yang kamu sukai. Apa jawaban Sayyidina Ali Zainal Abidin? Tidak, wahai ibu, bukan aku tidak suka, bukan aku tidak selera, tapi kalau seumpama aku ambil salah satu daripada lauk pauk yang tersedia di atas meja itu, takutnya itu sudah berada di dalam pikiranmu untuk mengambilnya, berarti aku termasuk orang durhaka pada ibu. Beliau yang mengatakan, ibu, aku ini bukan anakmu, aku ini adalah budakmu, terserah engkau mau gunakan aku, iya, mau jual aku di pasar boleh, nanti harganya engkau gunakan untuk keperluanmu. Seorang anak yang disebut oleh Nabi SAW paling baik ibadahnya,